Cina keruk nikel di Maluku, nyawa penduduk terancam. Legend Mining Cina melalui PT Halmahera Persada Legend menambang nikel di Kepulauan Obi, Maluku Utara. Limbah nikel tersebut mengancam keselamatan dan nyawa penduduk. Berdasarkan laporan investigasi harian The Guardian seperti dikutip Tribun Pekanbaru.com pada Minggu, 20 Februari 2022 disebutkan penambangan besar-besaran nikel di kawasan itu membuat sumber air minum masyarakat di kawasan itu tercemar limbah berbahaya berupa hexavalent kromium dalam kadar tinggi. Bahan kimia itu adalah bahan beracun yang dapat mengakibatkan penyakit kanker dan paru-paru. Dan berdasarkan liputan itu, juga ditemukan jumlah warga dengan infeksi paru-paru juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Richard, penduduk desa Kawasi, Pulau Obi, mengaku, sejak aktivitas pertambangan di kawasan itu, air di daerah mereka menjadi berbahaya untuk diminum. Dulu sebelum ada perusahaan, meskipun kami hidup tanpa listrik, kami aman. Sekarang kami takut, kata Richard. Sampel air yang diambil oleh Guardian di dekat desa Kawasi dan diuji di laboratorium resmi pemerintah menunjukkan tingkat kontaminasi yang tinggi dari kromium hexavalent, bahan kimia penyebab kanker. Penduduk desa juga mengklaim bahwa sejak tambang tiba, banyak orang di kampung itu yang jatuh sakit. Seorang bidan desa kepada The Guardian mengatakan lebih dari 900 kasus infeksi saluran pernafasan akut yang berpotensi mematikan di antara sekitar 4.000 penduduk Kawasi pada tahun 2020. Separuh dari kasus infeksi saluran pernafasan akut itu terjadi pada bayi baru lahir atau balita berusia 4 tahun dan ke bawah. Sebelum pertambangan dimulai, pantai di sini masih bersih. Lautnya belum becek seperti ini dan belum merah. Orang-orang masih mencari ikan di depan rumah mereka, kata seorang perawat yang tinggal di desa itu sejak 2009. Namun kini, kata dia, air jadi merah. Ikan-ikan tiba-tiba menghilang dari lautan, dan tren kasus ISPA semakin tinggi seiring dengan eksplorasi dimulai, kata bidan desa tersebut. Beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan Cina berlomba-lomba mendapatkan izin atas cadangan nikel terbesar di dunia yang berada di Indonesia. Nikel sendiri adalah komponen penting dalam baterai kendaraan listrik. Di Pulau Obi, tambang nikel itu dikuasai oleh perusahaan Cina. Potensi tambang senilai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat itu disedot oleh Legend Mining Cina dan Harita Group yang berbasis di Indonesia lewat bendera PT Halmahera Persada Legend. Perusahaan ini menggali dan memproses nikel untuk digunakan dalam baterai EV. Produk nikel dari Maluku Utara itu dikirim ke produsen komponen baterai asal Cina, GEM. GEM sendiri memasok komponen baterai ke banyak produsen baterai EV terkemuka dunia, termasuk CATL milik Cina yang menguasai sekitar 30% pasar baterai global. Baterai mobil dari bahan nikel Maluku Utara itu selanjutnya dikirim oleh GEM ke Mercedes-Benz dan Volkswagen. Booming harga nikel dan perlombaan senjata baterai telah membuat perusahaan-perusahaan tambang asal Cina berburu ke berbagai belahan bumi. Pemerintah Indonesia memfasilitasi dengan cara menghapus birokrasi untuk membuat industri ini lebih menarik untuk investasi. Sayangnya pemerintah mengabaikan penilaian lingkungan yang tepat, kata pakar pertambangan nikel Indonesia Stephen Brown. Desa Kawasi sendiri, kawasan yang sangat terpencil, tak heran jika hingga saat ini hanya sedikit aktivis atau jurnalis yang berkunjung ke Pulau Obi untuk berbincang dengan warga. Dari ibu kota Jakarta dibutuhkan 3,5 jam penerbangan, kapal semalam dan 2 jam lagi di laut untuk mencapai pelabuhan Kawasi. Bangunan kayu lapis dan lampu jalan sporadis di Kawasi terasa sangat jauh dari ruang pamer kota mewah yang mengklaim perjalanan bebas bahan bakar fosil. Legend Mining Cina melalui PT Halmahera Persada Legend menambang nikel di Kepulauan Obi, Maluku Utara. Limbah nikel tersebut mengancam keselamatan dan nyawa penduduk. Berdasarkan laporan investigasi harian The Guardian seperti dikutip Tribun Pekanbaru.com pada Minggu 20 Februari, disebutkan penambangan besar-besaran nikel di kawasan itu membuat sumber air minum masyarakat di kawasan itu tercemar limbah berbahaya berupa hexavalent kromium dalam kadar tinggi. Bahan kimia itu adalah bahan beracun yang dapat mengakibatkan penyakit kanker dan paru-paru. Dan berdasarkan liputan itu, juga ditemukan jumlah warga dengan infeksi paru-paru juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Richard, penduduk desa Kawasi, Pulau Obi mengaku sejak aktivitas pertambangan di kawasan itu, air di daerah mereka menjadi berbahaya untuk diminum. Dulu sebelum ada perusahaan, meskipun kami hidup tanpa listrik, kami aman. Sekarang kami takut, kata Richard. Sampel air yang diambil oleh Guardian di dekat desa Kawasi dan diuji di laboratorium resmi pemerintah menunjukkan tingkat kontaminasi yang tinggi dari kromium hexavalent, bahan kimia penyebab kanker.
Penduduk desa juga mengklaim bahwa sejak tambang tiba, banyak orang di kampung itu yang jatuh sakit. Seorang bidan desa kepada The Guardian mengatakan lebih dari 900 kasus infeksi saluran pernafasan akut yang berpotensi mematikan di antara sekitar 4.000 penduduk Kawasi pada tahun 2020. Separuh dari kasus infeksi saluran pernafasan akut itu terjadi pada bayi baru lahir atau balita berusia 4 tahun dan ke bawah. Sebelum pertambangan dimulai, pantai di sini masih bersih, lautnya belum becek seperti ini dan belum merah. Orang-orang masih mencari ikan di depan rumah mereka, kata seorang perawat yang tinggal di desa itu sejak 2009. Namun kini, kata dia, air jadi merah, ikan-ikan tiba-tiba menghilang dari lautan. Dan tren kasus ISPA semakin tinggi seiring dengan eksplorasi dimulai, kata bidan desa tersebut. Beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan Cina berlomba-lomba mendapatkan izin atas cadangan nikel terbesar di dunia yang berada di Indonesia. Nikel sendiri adalah komponen penting dalam baterai kendaraan listrik. Di Pulau Obi, tambang nikel itu dikuasai oleh perusahaan Cina. Potensi tambang senilai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat itu disedot oleh Legend Mining China dan Harita Group yang berbasis di Indonesia. Lewat bendera PT Halmahera Persada Legend, perusahaan ini menggali dan merespon nikel untuk digunakan dalam baterai EV. Produk nikel dari Maluku Utara itu diklaim ke GEM, produsen komponen baterai asal Cina GEM. GEM sendiri memasuk komponen baterai ke banyak produsen baterai EV terkemuka dunia, termasuk CATL milik Cina yang menguasai sekitar 30% pasar baterai global. Baterai mobil dan bahan nikel Maluku Utara itu selanjutnya dikirim oleh GEM ke Mercedes-Benz dan Volkswagen. Booming harga nikel dan perlombaan senjata baterai telah membuat perusahaan-perusahaan tambang asal Cina berburu ke beberapa belahan dunia, berburu ke berbagai belahan bumi. Pemerintah Indonesia memfasilitasi dengan cara menghapus birokrasi untuk membuat industri ini lebih menarik untuk investasi. Sayangnya, pemerintah mengabaikan penilaian lingkungan yang tepat, kata pakar pertambangan nikel Indonesia Stephen Brown. Desa Kawasi sendiri kawasan yang sangat terpencil. Tak heran jika hingga saat ini hanya sedikit aktivis atau jurnalis yang berkunjung ke Pulau Obi untuk berbincang dengan warga. Dari ibu kota Jakarta dibutuhkan 3,5 jam penerbangan, kapal semalam, dan 2 jam lagi di laut untuk mencapai pelabuhan Kawasi. Bangunan kayu lapis dan lampu jalan sporadis di Kawasi terasa sangat jauh dari ruang pamer kota mewah yang mengklaim perjalanan bebas bahan bakar fosil.